Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suat SKM MKes. Perkenalkan, nama saya Rodo Rusmani Putri Hidayat dengan NPM 245036707. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Manajemen Simpul Penyakit Malaria sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Berbasis Wilayah. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana teori simpul penyakit dapat digunakan untuk menganalisis penyebaran malaria, sekaligus memahami strategi pencegahan dan pengendaliannya berdasarkan pendekatan wilayah. Baik, untuk memulai, mari kita lihat terlebih dahulu latar belakang dari penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah timur Indonesia. Kemenkes menargetkan Indonesia bebas malaria pada tahun 2030 yang dimulai dari pencapaian kabupaten atau kota bebas malaria hingga tingkat provinsi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium yang menyerang sel darah merah dan dapat menimbulkan berbagai gangguan pada sistem peredaran darah. Melalui pendekatan manajemen simpul penyakit, diharapkan strategi pencegahan dan pengendalian malaria dapat dilakukan secara lebih efektif dengan memutus rantai penularan pada satu atau lebih simpul penularannya. Selanjutnya, kita masuk ke teori simpul penyakit. Teori ini menjelaskan tentang pola berkelanjutan dari terjadinya suatu penyakit, mulai dari sumber penyakit hingga terjadinya kasus di masyarakat. Melalui teori ini, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan jalur penularan penyakit, sehingga dapat dirancang langkah penyelidikan, pengendalian, dan pencegahan yang lebih efektif dan efisien. Teori simpul ini nantinya akan saya hubungkan langsung dengan penyakit malaria untuk melihat bagaimana setiap simpul berperan dalam proses penularannya. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai penyakit malaria itu sendiri. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Ada 4 spesies utamanya, yaitu ada Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, dan juga Plasmodium oval. Parasit ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Jadi nyamuk di sini berperan sebagai vektor atau pembawa penyakit dari individu ke individu yang lainnya. Secara epidemiologi, penyakit malaria ini masih banyak ditemukan di wilayah tropis dan juga subtropis seperti Afrika, Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan sebagian Pasifik. WHO telah mencatat lebih dari 200 juta kasus setiap tahun dengan sekitar 600.000 kematian, terutama di negara Afrika. Di Indonesia sendiri, kasus malaria masih ada hampir di seluruh provinsi, terutama di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan juga Maluku. Meskipun angkanya menurun dalam 10 tahun terakhir, daerah endemis tetap menjadi perhatian yang utama. Faktor lingkungan juga berpengaruh besar terhadap penularan seperti curah hujan yang tinggi, suhu hangat, dan kelembapan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles betina. Kasus malaria biasanya meningkat saat musim hujan karena banyaknya genangan air. Selanjutnya, mengenai gejala penyakit malaria dibedakan menjadi dua, ada yang ringan dan juga ada yang berat. Pada malaria ringan, penderita biasanya mengalami demam dan menggigil yang bisa disertai dengan sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot, atau rasa pegal-pegal. Gejala ini seringkali mirip dengan penyakit demam biasa, sehingga banyak penderita yang tidak langsung menyadari bahwa dirinya terkena penyakit malaria. Sementara pada malaria berat, gejalanya lebih serius, bisa berupa gangguan kesadaran, kejang-kejang, panas tinggi, mata atau tubuh yang menguning, tanda-tanda dehidrasi, napas cepat atau sesak, serta anemia. Penderita dikatakan mengalami malaria berat apabila dalam pemeriksaan laboratorium ditemukan parasit malaria di dalam darah, baik melalui sediaan darah tepi maupun rapid diagnostic test. Selain itu, masa inkubasi malaria juga bervariasi, yaitu sekitar 8 hingga 37 hari tergantung dari jenis Plasmodiumnya. Yang paling pendek biasanya pada Plasmodium falciparum, sedangkan yang paling panjang yaitu Plasmodium malariae. Pertama yaitu sumber penyakit malaria atau agen penyakit malaria. Di simpul ini menjelaskan titik asal keluarnya penyebab penyakit. Pada kasus malaria, agen penyebabnya adalah parasit Plasmodium. Parasit ini menyerang sel darah merah dan menimbulkan berbagai
berbagai gangguan pada tubuh. Sedangkan untuk sumber penyakit adalah penderita malaria itu sendiri, karena dalam darahnya terdapat parasit Plasmodium yang bisa menular ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Jadi, simpul pertama ini menggambarkan di mana penyakit itu berasal dan siapa yang bisa menjadi sumber penularannya. Nah, untuk simpul yang kedua ini adalah media transmisi penyakit. Simpul ini berhubungan dengan bagaimana penyakit bisa berpindah dari sumber ke individu yang sehat. Pada malaria, media transmisinya adalah nyamuk Anopheles betina. Nyamuk ini berperan sebagai vektor atau perantara penularan. Prosesnya terjadi saat nyamuk menggigit penderita malaria yang menyerap darah yang mengandung parasit Plasmodium. Di dalam tubuh nyamuk, parasit ini berkembang menjadi bentuk yang disebut sporozoid. Kemudian ketika nyamuk tersebut menggigit orang sehat, sporozoid akan berpindah melalui air liur nyamuk dan masuk ke aliran darah manusia sehingga terjadilah infeksi penyakit malaria. Dengan kata lain, tanpa adanya nyamuk sebagai media transmisi, maka rantai penularan malaria ini tidak akan terjadi. Lanjut ke simpul 3, yaitu mengenai perilaku pemejanan. Di simpul ini menjelaskan aktivitas atau kebiasaan manusia yang dapat meningkatkan resiko kontak dengan vektor penyakit. Dalam hal ini adalah nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit Plasmodium. Beberapa bentuk perilaku yang beresiko yaitu kebiasaan keluar rumah pada malam hari karena nyamuk Anopheles betina ini aktif di jam 10 malam sampai jam 3 dini hari. Kemudian tidur tidak menggunakan kelambu, terutama di daerah endemis malaria, rendahnya penggunaan obat anti nyamuk, lotion anti nyamuk, atau pakaian pelindung khususnya di wilayah dengan kasus malaria tertinggi, dan yang terakhir adalah adanya genangan air atau semak di sekitar rumah yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Dari sini kita bisa lihat bahwa perilaku masyarakat itu memiliki peran yang besar dalam menentukan tinggi rendahnya resiko penularan penyakit malaria. Lanjut, yang keempat adalah simpul kejadian penyakit. Nah, di simpul ini merupakan dampak dari hubungan manusia dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya kesehatan. Pada kasus malaria, kejadian penyakit terjadi akibat paparan lingkungan yang mendukung penularan nyamuk Anopheles betina. Lingkungan yang tidak sehat seperti genangan air, semak-semak, atau adanya kandang ternak di sekitar rumah akan meningkatkan resiko terjadinya kasus malaria. Selain itu, faktor atau kondisi rumah itu juga sangat berpengaruh terhadap penularan kejadian penyakit malaria. Misalnya seperti rumah berdinding tidak rapat, seperti dari bambu atau papan kayu, ventilasi tanpa kasak kawat, dan juga plafon rumah yang berlubang. Perilaku masyarakat yang kurang menjaga kebersihan rumah itu ikut memperbesar peluang terpapar gigitan nyamuk. Jadi di simpul ini menggambarkan bahwa kejadian penyakit merupakan hasil dari interaksi antara agen, lingkungan, dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Lanjut ke simpul 5, yaitu variabel suprasistem. Variabel ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keseluruhan simpul sebelumnya, mulai dari sumber penyakit, media transmisi, perilaku pemejanan, sampai kejadian penyakit. Jadi bisa dibilang variabel suprasistem ini adalah faktor dari luar sistem penyakit yang ikut berperan dalam proses penyebaran dan penularan. Nah, faktor suprasistem yang berpengaruh terhadap malaria adalah yang pertama iklim dan curah hujan yang mempengaruhi kelembapan dan populasi nyamuk, topografi dan kondisi geografis yang menentukan area rawan penularan, sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pekerjaan luar ruangan yang meningkatkan paparan penyakit, pelayanan kesehatan karena keterbatasan akses dan kurangnya penyuluhan mengenai penyakit malaria, dan juga kebijakan serta program pemerintah mengenai eliminasi malaria 2030, pembagian kelambu, penyemprotan, dan edukasi masyarakat. Nah, gambar di samping ini merupakan ilustrasi dari teori simpul penyakit malaria. Kita bisa lihat penularannya terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit Plasmodium. Saat nyamuk menggigit manusia, parasit masuk ke dalam tubuh dan menyerang sel hati terlebih dahulu, lalu berpindah ke sel darah merah. Disinilah parasit berkembang biak dan akhirnya menyebabkan gejala demam, menggigil, dan juga anemia. Siklus ini terus berulang ketika nyamuk lain menggigit orang yang terinfeksi dan menularkannya ke orang lain.
Jadi dari gambar ini kita bisa memahami betapa kompleksnya proses penularan malaria dan kenapa faktor-faktor suprasistem seperti lingkungan dan pelayanan kesehatan itu sangat penting dalam pengendalian penyakit malaria. Lanjut, manajemen dan intervensi penyakit malaria. Dalam penanganan penyakit malaria ada 4 pendekatan utama, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama promotif, dia berfokus pada edukasi masyarakat, misalnya pentingnya penggunaan kelambu berinsektisida, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengenali gejala awal penyakit malaria. Yang kedua preventif, yaitu upaya pencegahan penularan dengan cara penyemprotan insektisida atau fogging, pembagian kelambu, dan mengelola lingkungan supaya tidak ada genangan air yang bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kemudian kuratif, yaitu penanganan terhadap penderita malaria. Ini meliputi diagnosis dini menggunakan rapid test atau pemeriksaan mikroskopis, serta pemberian obat sesuai standar nasional seperti artemisinin based combination therapy. Dan yang terakhir rehabilitatif, yaitu tahap pemulihan setelah pengobatan, termasuk pemantauan untuk mencegah kekambuhan dan memastikan pasien penyakit malaria ini benar-benar sembuh total. Sebagai kesimpulan, malaria masih menjadi masalah kesehatan di wilayah tropis, termasuk Indonesia, terutama di bagian Indonesia Timur. Melalui teori manajemen simpul penyakit ini, kita bisa memahami bagaimana hubungan antara sumber penyakit, media transmisi, perilaku masyarakat, kejadian penyakit, dan faktor subsistem yang mempengaruhi semuanya. Faktor lingkungan yang tidak sehat, perilaku beresiko, serta kondisi rumah yang tidak layak masih menjadi penyebab meningkatnya kasus penyakit malaria. Karena itu dibutuhkan pendekatan wilayah melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif agar rantai penularan penyakit malaria ini bisa diputus dan Indonesia bisa mencapai target eliminasi malaria pada tahun 2030. Nah, berikut adalah beberapa sumber atau referensi yang saya gunakan dalam pemaparan materi ini. Demikian pemaparan materi mengenai teori simpul penyakit dan penerapannya pada kasus malaria. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam mencapai eliminasi malaria. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.